Kiranya Engkau senantiasa mengurapi setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu, mari saya sapa shalom. Shalom. Kita mau mentinggikan Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Sebab Allah kita adalah Allah yang baik, sungguh baik bahkan terang. Yeah.
Bapak Ibu. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan semuanya dari firman Tuhan. Dan keadaan apapun Tuhan, tangan-Mu selalu ada bagi kami, untuk kami dapat melangkah. Sebab Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau selalu ada bagi kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau.
selalu kesetiaan-Mu tak tergoyahkan oleh apapun dan siapapun. Sekalipun kami tidak setia, Engkau tetap setia, Tuhan. Kami bersyukur kalau kami punya Allah seperti Engkau yang telah datang ke dalam dunia, mati di kayu salib dan bangkit, naik ke surga dan akan menjemput kami sekalian masuk dalam kerajaan Allah untuk selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Urapi hamba-Mu melalui pemberitaan firman. Jadikan berkat setiap kata kalimat yang keluar dari bibir hamba-Mu menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Bukan karena bisa dan biasa, tetapi kiranya nama Allah saja yang dipermuliakan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita saudara pada hari ini. Kalau minggu pertama kita belajar tentang ibadah yang disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Dan minggu yang lalu ibadah yang sejati, liturgikos, pelayanan penyembahan yang kita berikan pada Tuhan, itu merupakan sikap hidup kita yang tidak seperti dunia ini. Hari ini kita akan belajar Ibrani pasal 10 ayat yang ke-24 dan 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita baca ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Diberkatilah kita yang mendengar firman Tuhan ini dan melakukannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak tafsiran siapa yang menulis kitab Ibrani yang sampai sekarang belum dapat dipastikan apakah itu Apolos atau Paulus. Tetapi apapun tulisan ini, itu telah diilhami oleh Roh Kudus. Dan dalam Ibrani pasal 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kata menjauhkan itu eknatleipontes, dari kata dasar eknataleipo. Kalau eknatleipontes itu adalah di mana ada partisiper, di mana banyak orang mengambil bagian, berpartisipasi, ikut-ikutan, menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Saudara, kata eknataipo ini, leave, abandon, regret, meninggalkan atau tinggalkan. Tuhan tidak ingin saudara dan saya meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Karena kalau kita meninggalkan berarti kita menarik diri, berarti kita mengundurkan diri, berarti kita jauh, menjauhkan diri. Kata eknatalaipo ini dipakai ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, Eloi Eloi lama sabatani, yang artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan. Jadi waktu Tuhan Yesus disalib memikul dosa setiap kita, Allah meninggalkan, Allah menarik diri, Allah menarik diri untuk tidak lagi bersama dengan Tuhan. Meninggalkan berarti menarik diri,
menjauhkan diri. Kata eknatalaipo ini juga pakai dalam Ibrani 13 ayat 5, saudara. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu, merasa cukup dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Kata meninggalkan diterjemahkan eknatalaipo. Janganlah kita menjadi hamba uang, dan dikatakan di sini, dan kita harus belajar merasa cukup. Ikut bahasa yang minggu yang pertama, belajar merasa cukup dengan apa yang Tuhan berikan, karena Tuhan sekali-kali tidak membiarkan kita melepas, dan sekali-kali tidak akan meninggalkan. Artinya tidak menarik diri. Berarti kalau kita sadar betul Ibrani 13 ayat 5 ini, saudara, kita tidak khawatir, kita tidak cemas. Apalagi masa-masa pandemi sekarang, banyak orang miskin mendadak, banyak orang susah, pengemis meningkat, ya. Orang-orang yang saya dengar jualan di pinggir-pinggir sekolah sekarang banyak menjadi pengungsi. Kita sedih. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita. Saudara-saudara, jangan kita meninggalkan. Why? Kalau kita meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah, seperti anak bungsu yang meninggalkan bapaknya dari jauh, akhirnya dia miskin, dia melarat, dia memiliki standar hidup sama seperti standar binatang yang tadinya standarnya kehidupannya shopping, kehidupan yang diperbarui, kehidupan yang kekal, kehidupan yang tidak akan pernah mengalami kematian kedua, kematian selama-lamanya di api neraka. Tetapi setelah dia tinggalkan bapaknya, standar hidupnya menjadi bio, standar kehidupan binatang, manusia, dan hewan. Dia hanya makan dan minum bertahan kehidupan, itu bios. Tetapi saya dan saudara memiliki standar syar'i tadi, standar yang sesuai dengan standarnya Allah, sehingga dalam Rom pasal 3:23, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan. Kata kehilangan itu diterjemahkan gagal. Karena apa? Mereka telah meninggalkan Tuhan. Sesibuk-sibuknya kita, sebanyak masalah yang kita hadapi, sekecewanya hati kita, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ada banyak kecewa dengan pendeta, dia tinggalkan sampai matinya, dia tidak kebaktian. Akhirnya saya layani. Dia tergores dengan pendeta, dia tergores dengan orang-orang, anak-anak Tuhan. Ada banyak orang-orang yang mengecewakan. Saudara-saudara, sekalipun hati kita terluka, belajar kita mengampuni. Orang-orang yang meninggalkan pertemuan ibadah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, dia akan terlepas dari yang namanya tadi persekutuan. Ya, tadi sebenarnya saya mau bel Ibu Novita, Bu, tolong minta request lagu. Kita bertemu untuk memuji Tuhan, kita bertemu saling mengasihi. Terus apa? Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, gloria haleluya, puji namanya. Kita bertemu lagi. Nyanyi. Saudara, kita tidak usah kita waktu secara satu jam. Tolong kita bertemu lagi. Ya. Kita bertemu lagi.
umpamanya kita sakit-sakitnya kita, ya, mungkin sering sakitnya aku di sini ya, saudara, jangan yang orang-orang. Ada jemaat-jemaat yang ngomong, tapi tidak ada di jemaat Villa Bekasi dan Pak Mas. Ada hamba-hamba Tuhan yang sharing pada saya, Pak, ada satu jemaat penyakit, ada apa? Kalau dia kesel sama pendeta, dia beda, Pak, kamu pindah gereja. Saya tarik saudara saya semuanya. Saudara itu ada hampir 25% sampai 50%. Gimana Pak? Jemaat puji Tuhan dulu, tidak usah takut. Tidak usah takut, memang pertemuannya 5 miliar. Apakah Anda hidup bergantung sama itu jemaat? Enggak Pak, saya kerja Pak, saya pengusaha Pak. Hah? Udah jemaat milik Tuhan. Dari tahun 91 saya melayani jemaat GBI Papan Mas, eksis sampai sekarang. Orang-orang yang begitu setia. Villa Bekasi tahun 98, guncangan-guncangan pasti kita alami. Tetapi saya melihat ada beberapa jemaat saudara yang dulu tetap setia, yang dari awal ya, jemaat yang awal di sini ini pasiaan itu keluarga itu dari awal. Orang-orang yang setia telah menunjukkan kesetiaan. Nah, kita ini kan dari berbagai macam latar belakang, ada yang dari Jawa, ada yang dari Batak, ada yang dari Lampung, ada yang dari Manado punya, Ambon punya gaya juga, Chinese punya gaya, saudara. Tetapi satu hal, kita tidak bisa menyamakan mereka dengan kita. Mungkin kita terluka, suaranya keras. Ya mungkin saya jajak salaman agak melengos begitu karena memang waktu saya salaman begitu ada Pak Pendeta, saya panggil begini, Pak Pendeta tuh nggak sopan, saya salaman kok. Akhirnya dia terluka, hanya perkara kecil. Jangan meninggalkan pertemuan ibadah, karena saudara dengan kita meninggalkan pertemuan ibadah, dikatakan di sini kita tidak mendapatkan, kita kehilangan peneguhan dan bantuan dari yang lain. Bantuan di sini berarti bukan bantuan finansial, tetapi bantuan saling membagi iman, menguatkan dan meneguhkan. Ya. Karena apa? Karena pada waktu itu ada banyak penganiayaan. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, Ibrani mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah atau menarik diri. Sebab kalau orang menarik diri, dia akan tertarik pada yang lain. Ya, suami-suami jangan menarik diri dari istri. Ya, pasti akan tertarik pada istri orang lain. Atau sebaliknya, jangan menarik diri dalam 107, jangan kamu saling menjauhkan diri kecuali atas persetujuan bersama supaya dapat berdoa. Itu. Jangan menarik diri, jangan menjauhkan diri. Oleh sebab itu mari GBI Papan Mas satu keluarga. Yang ada problem, ada masalah, ayo kita selesaikan. Keunitian tetap kita pertahankan. Amin. Keunitian tetap kita pertahankan. Amin. Jangan kita saling menarik diri. Gaya saya memang begini, saudara. Ya. Dulu ada jemaat yang nggak bisa menerima istri saya. Istri pendeta kok begitu? Loh, nggak bisa, memang gayanya begitu, nggak bisa gaya Solo. Saya orang Solo. Beda orang Rawakan, nggak bisa. Ya sudah, nggak mau kebaktiannya, dosa kebaktian, dia bilang begitu. Saudara-saudara, mari kita saling, orang kalau tidak meninggalkan bisa saling menerima, saling memaklumi. Memang gaya Solo dulu ada di Villa Bekasi. Di Villa Bekasi itu ada jemaat, kalau ngomong gitu gerak semua. Iya Pak Pendeta, ini. Ada orang jemaat kesel, jengkel. Saya nggak suka sama dia. Kalau ngomong itu jeprak. Memang gayanya orang Solo itu begitu. Iya Pak Pendeta, ini Pak Pendeta. Loh,
Ya, kemayu-kemayuan dikit gitu saudara-saudara. Memang kayaknya begitu. Jujur aja disuruh saya paling takut sama orang Batak, paling takut. Ya, suaranya kencang. Tapi sekarang jemaat banyak Batak, pemandunya orang Batak. Coba bayangin aja. Ya kan? Makanya nggak boleh nggak suka. Ya, nggak boleh nggak suka. Nggak boleh menarik diri. Saya menarik diri lah sama Bapak ini. Menarik diri itu lama-lama kita akan mengalami akan jauh. Jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Kata pertemuan diterjemahkan episinagogen. Episinagogen itu saudara assembling together. Saya bingung. Saya pikir ini diterjemahkan koinonia. Koinonia kan persekutuan. Tapi setelah saya lihat dalam bahasa aslinya, itu diterjemahkan episinagogen. Episinagogen itu assembling itu perakitan. Loh kok assembling kayak kita untuk assembling mobil perakitan rupanya. Jadi dalam sebuah persekutuan itu satu dengan yang lain itu connect. Kalau yang lain sakit, orang lain sakit, kita juga ikut merasakan. Gitu. Mestinya gitu. Itu dalam sebuah persekutuan. Itu dalam sebuah keluarga. Kalau kita keluarga GBI Papan Mas, assembling ini sebuah persekutuan yang saling memperhatikan, saling merasa, saling mengempati, saudara. Nah, ketika saya punya mobil pertama itu saudara, memang jarang saya buka. Digigit tikus. Ada kabel kecil digigit tikus saudara. Itu jalannya dari gitu. Saya bawa ke sampai rumah sakit, saya ngebel Honda. Pak, ini indikatornya nyala Pak. Aduh, Pak itu indikatornya nyala, jangan sampai keranci. Kan saya belinya di keranci. Sampai ketemu, saya balik lagi sudah ketemu. Hanya kecil digigit tikus. Volumenya 350 habisnya. Cuma kecil, itu mobil dulu. Waduh, rupanya kalau satu sama lain ada hubungan, saudara, itu mempengaruhi. Dan GBI Papan ya. Kalau ada satu sakit, mari kita saling mendoakan. Ya. Kalau salah satu ada yang lemah, mari kita kuatkan. Saya bersyukur ya kalau ada yang duka. Ayo kita kumpulkan, bukan nominal, tapi itu rasa kita kekeluargaan kita. Dia sakit, ayo kita datang besuk. Walaupun saat ini ya, mohon maaf saya juga tidak besuk, tapi memang nggak boleh besuk ya. Dari situasi nggak memungkinkan. Ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kata together collect itu memiliki arti saudara menunjuk pada ibadah gereja atau sinagog. Ya, gereja atau sinagog. Kata gereja sinagog itu berarti saudara pusat penyembahan, di mana orang-orang datang itu dia bersama-sama menyembah. Penyembahan itulah yang membuat hari demi hari mempengaruhi dalam hidup kita. Kita di gereja kita hanya paling lama 1,5 jam. Saat ini masa pandemi ini memang 1 jam lebih. Oleh sebab itu saya minta saudara, mari kita bersama-sama menyembah Tuhan melalui ibadah ini. Yang kedua, pusat pendidikan itu di sinagog. Pada waktu itu kan tidak ada kelas klasikal kayak sekolah kita. Itu dia ada di sinagog, di samping homeschooling, di samping para imam-imam itu datang ke rumah menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus itu dalam the last Jesus Christ, kehidupan Yesus yang hilang itu dibuktikan bahwa Yesus itu rajin belajar. Yesus itu belajar banyak baca, ya, umur sekian saudara. Bahkan Yesus ketika umur 12 tahun dia sudah cerdas,
Karena ia banyak membaca. Bahkan saya minta anak remaja pemuda yang kuliah sekolah baca. Kalau kita baca gampang. Oh, di situ bukan. Ya. Saudara-saudara, pusat pendidikan dan gereja ini adalah didasko, ya. Artinya pendidikan, kan ada koinonia, diakonia, didaskalia. Didaskalia itu gereja itu juga mendidik, gereja itu mendewasakan. Pusat pendewasaan iman. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, jangan seperti mereka. Ya, dikatakan di sini jangan menjauhkan dengan kebiasaan dari beberapa orang. Kata kebiasaan itu rupanya diterjemahkan etos. Etos itu etika. Etika itu etimologinya, saudara, sebenarnya artinya kandang. Kandang untuk sapi dan binatang yang lain. Jadi kalau sapi atau kambing domba keluar dari kandang, itu berarti keluar dari etos, etika. Nah, kata etika itu kebiasaan, karakter atau kepribadian. Ini kalau dikotbahkan aja ramai. Jangan seperti kebiasaan, etos mereka. Jangan seperti karakter mereka. Tetapi kita harus memiliki karakter, kebiasaan, di mana jam 6 pagi sampai jam setengah 8 atau sampai jam 8 saya harus di gereja. Serepot-repotnya apapun, kecuali ada pekerjaan yang memang tidak bisa ditinggalkan. Jangan kebaktian. Misalnya menikah anaknya, ya, sakit, itu sudah kebaktian. Atau harus lembur karena memang hari itu ada tamu yang dia harus ada, gitu, saudara. Di situ pun juga ibadah. Dulu saya pernah meninggalkan ibadah karena lomba drum tingkat nasional di tangan ini, saya pelatihnya harus ada. Bagaimana saya menyusun formasi. Anak SD itu menghadap ke utara, pindah ke selatan itu udah beda, formasinya udah bingung ya. Pokoknya saya sudah jam 6 pagi, sebelum orang datang, saya atur tempat. Saudara, itu kalau tidak sangat penting, jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Itu menjadi kebiasaan kita, menjadi karakter kita. Ya. Waktu-waktu kita, saudara, orang akan tahu, tetangga tahu, lingkungan tahu, teman-teman tahu. Oh, jam sekian dan jam sekian tidak bisa di-ban, tidak bisa dihubungi karena memang waktu ibadah. Makanya kebaktian itu disayang. Ya. Jangan pendeta khotbah belakang. Ada yang begitu, nggak etika, nggak punya etika begitu. Tapi juga ada pendeta yang khotbah terima telepon begitu, wah, nggak punya etika juga. Etika, kebiasaan dan karakter. Jangan meninggalkan pertemuan ibadah. Sebab kalau kita meninggalkan ibadah berarti kita menarik diri dari pertemuan ibadah. Kita tidak dikuatkan, kita tidak diteguhkan. Tetapi sebagai keluarga, mari kita dekat, serepot-repotnya kita, secapek-capeknya kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk kita beribadah pada Tuhan. Kalau kita terluka, mari kita belajar menabung. Kita datang bahwa kita satu keluarga. Jangan meninggalkan pertemuan ibadah ini bicara soal gereja dan sinagog. Oleh sebab itu, saudara, mari kita saling menguatkan, saling menyembuhkan. Melalui ibadah itu menjadi pusat penyembahan, menjadi pusat pendidikan dan kedewasaan. Hanya orang-orang yang datang ibadah itu orang-orang yang setia, orang-orang yang mengalami sebuah kedewasaan. Sebelum saya tutup, saudara yang dikasih Tuhan, saya bersyukur hari ini 19 Juli tahun 2020 tepat perkawinan saya yang ke-33 tahun. Saya
Pak, hari ini saya tidak 3 tahun dan istri saya bilang, Pak besok boleh nyanyi tak? Boleh. Siapa yang larang kita nyanyi? Nah istri saya menyanyi sebagai dalam saya cintai dia. Nggak dia sendiri. Dia saya ini. Yang ku terima
Kami bersyukur Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Sekalipun kami banyak kesulitan, banyak masalah, banyak kesibukan, biarlah kami berkomitmen hari ini kami tidak meninggalkan pertemuan ibadah ini Tuhan. Sebab melalui pertemuan ibadah ini kami dibangun, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Melalui pertemuan ibadah kami didewasakan. Melalui pertemuan ibadah kami menyadari bahwa kami menjadi satu keluarga di GBI Papanas khusus. Tuhan terima kasih. Keterangan firman-Mu dalam setiap hati kami masing-masing. Hamba mengangkat tangan bagi jemaat Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, agar minggu yang akan datang boleh beribadah di tempat ini. Bagi jemaat yang tidak hadir karena sakit juga Tuhan rawat dan Tuhan sembuhkan. Tuhan terus, Tuhan tolong Bapak siaran semakin Tuhan pulihkan, agar suatu kali kami boleh melihat ia boleh hadir beribadah di tempat ini. Bapak terima kasih. Bagi jemaat Tuhan yang belum bekerja atau di PHK, Tuhan tolong agar boleh mendapatkan pekerjaan kembali, agar sungguh mereka diberkati untuk menjadi berkat. Bagi keluarga yang hari-hari ini memerlukan banyak dana untuk melanjutkan kuliah sekolah anak-anak mereka, oh Tuhan buka jalan dengan cara Tuhan. Jangan biarkan anak-anak jemaat-Mu tidak kuliah dan sekolah karena finansial. Kami percaya Tuhan akan tolong dan Tuhan cukupi. Bapak terima kasih. Kami berdoa untuk pelayanan di tempat ini, terus Tuhan berkati untuk menjadi berkat bagi lingkungan di tempat ini dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati negeri ini dengan keamanan dan ketentraman. Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Dodo memberikan hikmat untuk mengatur negeri ini, dari pemerintah atas sampai RT lingkungan kami, dengan hikmat Allah mengatur negeri ini sehingga keamanan dan ketentraman kami rasakan. Perekonomian semakin membaik sebab semuanya berdampak di dalam kehidupan kami. Sebentar jemaat akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan menyertai dan menolong mereka. Dan sebelum mereka pulang, Dia akan memberi persembahan bagi Tuhan sebagai bukti kami mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati tangan-tangan yang memberi persembahan, dan mereka tidak menjadi miskin dan berkekurangan,